Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum, para pendengar roja yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah diberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmatnya. Dan kita melanjutkan kajian sebuah kitab yang berjudul Halil Muslim Mulzamun Bittiba'i Madhabin Mu'ayyan Minal Madhahibil Arba'ah. Apakah seorang muslim itu harus mengikuti satu madhab dari madhab-madhab yang 4 itu? Telah kita jelaskan pada pertemuan minggu kemarin bahwa para ulama melarang pengikut-pengikutnya untuk taklid dalam segala apa yang mereka katakan, karena mereka mengakui bahwa dirinya manusia yang bisa jadi salah dan bisa jadi benar. Mereka mewajibkan untuk mengambil langsung dari Al-Quran was Sunnah dan hanya mencukupkan diri dengan hadis-hadis yang sahih tanpa hadis-hadis yang tidak sahih. Makanya Imam Ahmad berkata, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Al-Laits walakin khudh min haitsu akhadhu. Jangan kamu taklid kepadaku, kata beliau. Jangan juga taklid kepada Malik, Syafi'i, tidak pula Tsauri, tidak pula Auza'i, tidak pula Laits, tapi ambil dari mana mereka mengambil. Jadi salafun salih, dari para imam-imam kita melarang murid-muridnya untuk taklid buta terhadap mereka. Dan kemudian ini dipraktekkan oleh murid-murid mereka seperti ya Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, murid daripada Abu Hanifah. Ya, keduanya meninggalkan mazhab Abu Hanifah dalam sepertiga mazhabnya, karena mereka memandang ternyata pendapat Abu Hanifah itu ya tidak berdasarkan dalil yang sahih. Demikian pula Imam An-Nawawi rahimahullah menyelisihi Syafi'iyah dalam masalah wudu dari ya lahmul ibil. Sebagainya beliau nyatakan demikian dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, inilah ikhwatul Islam kewajiban kita. Jadi kewajiban kita ketika melihat para ulama itu berselisih, mazhab anu pendapatnya begini, mazhab Malik misalnya pendapatnya ya begitu, sementara mazhab yang lainnya berbeda lagi. Bagaimana sikap kita? Sikap kita tentunya adalah dengan cara melihat dari dalil-dalil setiap mazhab itu, bukan kemudian bersikeras ya fanatik buta terhadap mazhabnya. Karena perkara itu adalah merupakan termasuk daripada perilaku jahiliyah yang dibenci oleh Islam. Kemudian Syekh Salim Al-Hilali melanjutkan, madama as-salafus salih yarawna at-taqlid wa at-tabi'iyyah wa ta'til al-uqul umuran yarfudhuha al-Islam wa yunkiruha. Selama senantiasa salafus salih, para ulama terdahulu, memandang bahwasanya taklid, sikap membeo
yang itu merupakan sama saja menyia-nyiakan akal manusia. Ya, mereka menganggap bahwa itu adalah bahwa taklid itu adalah merupakan perkara yang ditolak oleh Islam dan diingkari oleh Islam. Wala yanbaghi li muslimin aw muslimah an ya'khudha biha, dan tidak layak seorang muslim atau muslimah untuk mengambil taklid illa inda darurah, kecuali apabila memang keadaannya darurat. Kalau memang keadaannya darurat, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, maka pada waktu itu tidak mengapa kita kemudian taklid. Kapan dikatakan darurat? Kalau misalnya ada seseorang tidak mampu untuk mengambil langsung dari dalil, untuk mencari dalil karena dia lemah, karena tidak mampu, karena sangat awam, karena tidak bisa bahasa Arab, karena tidak punya buku-buku rujukan dan yang lainnya, ini adalah darurat. فكيف تحول الاجتهاد إلى أمر طارئ في حياة الأمة الإسلامية بعدما كان الأصل. Bagaimana bisa berubah ya ijtihad menuju kepada perkara yang tiba-tiba ada dalam kehidupan umat Islam, setelah tadinya sebagai asal adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, maka hidup selama kita dari kecil dan yang ada di masyarakat banyak kaum muslimin dari sikap taklid dan membeo, ya, secara membabi buta tanpa melihat dari perkataan atau pendapat-pendapat ulama itu mana yang sesuai dengan al-haq dan mana tidak. Ini adalah merupakan sebuah fenomena yang harus segera kita untuk ya memberantasnya, menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya bukan demikian Islam. Ya, bahwasanya kiai, bahwasanya ustadz, demikian pula para ulama, mereka itu bukan manusia yang suci dari kesalahan. Kewajiban kita adalah melihat apabila pendapat-pendapat ulama tersebut, ya, pendapat kiai tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka kewajiban kita adalah rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Kemudian beliau melanjutkan, Inna awamila kathirah addat ila hadal inkilab al-fikri al-ha'il. Sesungguhnya banyak sekali sebab-sebab, kata beliau, yang menyebabkan terbaliknya pemikiran yang menyeramkan seperti ini. Yang seharusnya kita berusaha menghukumi segala sesuatu, setiap pendapat dengan Al-Quran dan Sunnah, terbalik pemikirannya menjadi apa? Pemikiran-pemikiran manusia dijadikan sebagai hukum, ya, untuk menghukumi Al-Quran dan Sunnah. Jelas ini merupakan revolusi pemikiran yang sangat menyeramkan. Alladzi masakhan nufus wa adara ru'us, yang menjadikan jiwa-jiwa manusia itu ya kotor dan kepala-kepala manusia menjadi berputar. Walaysa min syakkin anna al-amil ad-dini laysa min bainiha. Tentu tidak ragu lagi, ya, agama Islam ini sama sekali tidak masuk di dalam sebab-sebab hal itu. Sebab Islam telah memerangi sifat membeo, ya, secara mutlak, membabi buta. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ya mendakwahkan manusia di kota Makkah, disebutkan dalam kisah Heraklius yang sedang berdialog dengan Abu Sufyan. Apa kata Heraklius? Madza ya'muru hadzal nabi? Apa yang diperintahkan oleh nabi itu? Kata Abu Sufyan apa? Yaqul, ia berkata, u'budullah wa la tusyriku bi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum. Ya, Nabi itu berkata, sembahlah Allah saja, jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun juga, dan tinggalkan apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian, nenek-nenek moyang kalian itu. Rasulullah SAW menyuruh, ya, agar orang-orang musyrikin itu meninggalkan adat istiadat, yang bersikap membeo secara membabi buta kepada adat istiadat ya ayah-ayah mereka. Makanya Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, apa yang terjadi?
Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Justru kami lebih mengikuti apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami, kata orang-orang musyrikin itu. Jadi ini adalah perilaku jahiliyah ya ikhwatul Islam. Kita lihat ya, di Indonesia ini terutama banyak sekali adat istiadat yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Keyakinan-keyakinan yang masih berbau animisme, yang ngancak, dan yang lainnya. Demikian pula keyakinan akan adanya hari sial, bulan sial. Demikian pula ritual-ritual yang dianggap agama padahal bukan dari agama. Yang kemudian mereka yang menisbatkan ini kepada nenek moyang, katanya orang-orang tua dahulu itu lebih berpengalaman. Ya. Sehingga akhirnya apa? Al-Quran dan Sunnah itu dijadikan apa? Sesuatu yang disimpan di belakang punggung-punggung mereka. Fallahul musta'an. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara sebab-sebab ya manusia itu begitu sangat fanatiknya di atas satu mazhab. Di antaranya kata beliau yaitu as-siyasat, politik ya yang dilakukan oleh raja-raja pada waktu dahulu. Lianna katsiran minal hakimin khafu minal ijtihad bi'tibarihi yumathilu qimmat at-tafkir al-hurr fi itar al-qawaid al-islamiyah ladal ulama. Kenapa? Karena banyak ya para raja-raja pada waktu dahulu itu takut dari yang namanya ijtihad itu, yang bisa karena memang sebetulnya ijtihad itu pada hakikatnya bisa menyampaikan ya pemikiran puncak kepada pemikiran yang bebas sesuai dengan kaidah-kaidah Islam menurut para ulama, bukan sebebas-bebasnya seperti orang liberal, tidak. Walam yansa ba'du ulil amri ma sababuhul ijtihadu lahum min qalaqi alamin. Taqdi fatwa Malik rahimahullah madaji'a khulafa' Bani al-Abbas haitsu afta bi'adabi wuqu'i talaqil mukrah. Hadha talaq alladhi ibtada'ahu ba'd al-Abbasiyyin lil-istithaq min an-nasi fil bay'ah. فأرادوا حمل الناس على مذاهب بعينها إلا أنها بادئ بدء تعرضت للإنكار من العلماء الذين لا يخافون في الله لومة لائم. Sebuah contoh kata beliau bahwa yang pertama kali mengatakan bahwa orang yang ditalak dalam keadaan orang yang mentalak istrinya dalam keadaan dipaksa itu jatuh. Ini adalah bid'ah yang pertama kali dilakukan oleh Banu Abbasiyah. Ya. Banu Abbasiyah. Dan mereka berusaha untuk memaksakan manusia ya berpendapat dengan pendapat seperti itu. Namun kemudian para ulama yang tidak pernah takut cercaan orang yang mencerca ya tetap tegak menjelaskan bahwasanya hal itu tidak benar. Dan bahwasanya orang yang mentalak dalam keadaan dipaksa itu tidak jatuh talaknya. Di antara contoh juga misalnya Al-Mansur, di mana waktu itu ya Al-Mansur ingin memaksa manusia untuk mengikut hanya satu mazhab saja, yaitu mazhab Imam Malik. Ternyata Imam Malik menolak. Ya, Imam Malik dengan tegas berkata apa? Ya Amirul Mukminin, la taf'al hadza. Wahai Amirul Mukminin, jangan kau lakukan itu. Fa innan nas sabaqat ilaihim aqawil. Karena manusia telah terdahulu kepada mereka pendapat-pendapat, wasami'u ahadits. Mereka juga meninggalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Warau riwayat, mereka juga telah meriwayatkan beberapa riwayat-riwayat yang banyak. Wa akhadha kullu qaumin bima sabaqa ilaihim. Dan setiap kaum itu telah mengambil apa yang telah terdahulu kepada mereka. Wa amilu bihi, dan mengamalkannya. Wa danu bihi, dan beragama dengannya. Berupa perselisihan para sahabat Rasulullah SAW dan selain mereka. Wa in raddahum amma taqaduhu syadid. Wa inna raddahum, kata beliau, untuk ya memaksakan mereka dan mencopot dari keyakinan mereka itu berat sekali. Fada'in nas wa mahum alaih.
biarkan wahai amirul mukminin, manusia itu berpegang yang menurut mereka itu adalah ya kuat, ya. Wa makhtara ahlu kulli baladin li anfusihim. Imam Malik tidak mau, menolak. Ya, Khalifah Mansur yang ingin memaksakan manusia untuk hanya berpegang kepada madhab Maliki saja. Akan tetapi kemudian apa yang terjadi? Yang dahulu para ulama begitu tegak menentang sifat atau sikap daripada taklid buta, sikap membeo yang membabi buta. Akhirnya apa yang terjadi? Muncullah ya di kalangan mutaakhirin suatu kaum yang mereka itu ya telah lemah semangat mereka. Kata beliau, "Tsumma khalafa min ba'di haula'il fuhul qaumun istajabu li raghbatil hakimin." Kemudian para ulama itu telah pergi. Muncullah orang-orang yang mereka kemudian menjawab seruan ya para raja pada waktu itu. Li'anna himamahum fatarat, karena semangat mereka sudah lemah. Wa azaimuhum wahat, ya. Apa keinginan keras mereka sudah hilang, sudah sangat lemah. Haitsu jamadu ala ma afadu fi bawaqiris saba duna ragbatin fi, di mana mereka kemudian jumud, dia hanya mengikuti apa yang mereka dapatkan waktu kecil. Ya, fataba lahumul aish ala fatat mawaidis sabiqin, sehingga mereka lebih senang berenak-enakan dengan hasil apa yang telah mereka temukan dari orang-orang terdahulunya. Tidak mau melihat mana di antara mereka yang sesuai dengan dalil dan mana tidak. Yang mereka kerjaannya cuma baca kitab madhab tanpa mau dikritik sedikit pun juga. Yang kemudian akibatnya apa? Berdalil dengan pendapat madhab, bukan berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Wahakadha iltaqat ragbatus sasa alladzina rawwaju fikratal khawf minal ijtihad. Demikianlah ya, politik yang dijalankan oleh para raja itu kebetulan bertemu ya dengan orang-orang yang sangat fanatik dengan apa madhab mereka itu, dan takut dari yang namanya ijtihad itu. Ya, kenapa? Khasyata an yusnad ila ghairi ahlihi bi ajzil ulama wa jahlid tuhama ala ighlaqi bab al-ijtihad wa in ikhtalafatin niyat wal maqasid. Ya, karena adanya rasa khawatir. Ya, jangan sampai masalah ini diserahkan kepada selain ahlinya. Akhirnya apa yang terjadi? Jatuh kepada sikap yang berlebihan. Akhirnya apa? Pintu ijtihad ditutup sama sekali. Sehingga akhirnya tidak boleh lagi ada ijtihad, subhanallah. Ya, sementara orang-orang Mu'tazilah membuka pintu ijtihad selebar-lebarnya. Siapa saja boleh ijtihad, tukang becak boleh berijtihad, ya. Siapa saja boleh ijtihad. Yang ini kemudian pendapat ini dipegang oleh orang-orang liberal. Jadi semua orang boleh ijtihad. Ada lagi kebalikan apa? Ya, pintu ijtihad sudah tertutup, nggak boleh ada orang lagi berijtihad. Ya, anehnya mereka kemudian malah mengkias-kiaskan perkara-perkara yang sifatnya kontemporer dengan masalah-masalah yang ada pada zaman dahulu. Padahal kias itu kan masuk dalam bab ijtihad. Ya. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Berkata Ibnu Khaldun dalam kitab beliau Muqaddimah Ibnu Khaldun halaman 448, "Walamma khusyiya min isnadi dzalika ila ghairi ahlihi wa man lam yuwaththaq bi ra'yihi." Tatkala telah dia khawatirkan untuk menyandarkan hal itu kepada selain ahlinya dan orang yang tidak bisa dipercaya pendapatnya, fasarrahu bil ajzi wal i'waz warawwadun nas ila taqlidi haula kullu man ikhtassa bihi minal muqalladin. Maka mereka pun menyatakan dengan lantang bahwa mereka telah lemah, tidak mampu. Akhirnya menyuruh manusia untuk apa? Untuk taklid kepada orang-orang yang mereka anggap pantas untuk ditaklidi. Ya, tidak lagi mau untuk melihat dalil. Wa hadzaru an yatadawal taqliduhum lam lima fihi min at-tala'ub wa lam yabqa illa naqlu madhahibihim.
sehingga akhirnya taklid itu pun tersebar, ya, dan tidak tersisa kecuali hanya sebatas menukil madhab saja. Wa amila kullu muqallidin bimadhabin man qalladahu minhum ba'da tashihil usuli wa ittisali isanadiha birriwayah. La mahsula al-yawm lil fiqhi ghari hadha wa mudda'i al-ijtihad li hadha al-ahdi mardudun ala aqibaihi mahjurun taqliduhu wa qad sara ahlul islam al-yawm ala taqlidi haula'il a'immatil arba'ah, kata beliau. Ya. Sehingga apa? Setiap, ya, orang-orang yang menisbatkan kepada madhab, taklid kepada madhabnya itu, ya, tidak ada yang dihasilkan pada zaman ini, kata Ibnu Khaldun, dalam masalah fikih kecuali itu. Sebatas baca kitab madhab, terikat dengan madhab tertentu, tidak boleh keluar dari madhab itu, tidak boleh keluar dari apa yang ada dalam kitab itu. Ya. Dan kemudian orang yang berusaha untuk berijtihad, melihat dalil-dalilnya, ternyata apa yang terjadi ditolak, bahkan dihajar. Sehingga akhirnya, kata beliau, ahlul Islam pada zaman ini di atas taklid hanya kepada imam yang 4 saja. Masing-masing madhab yang di atas madhab syafi'inya, taklid di atas madhab syafi'i. Madhab hanafi'nya, taklid kepada madhab hanafi'nya. Ya. Bahkan na'udzubillah sampai-sampai terjadi apa? Madhab Hanafi melarang menikah dengan madhab Syafi'i. Katanya kalau sampai terjadi apa pernikahan antara madhab Syafi'i dengan madhab Hanafi, maka pernikahannya tidak sah. Masya Allah. Inilah ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah kewajiban kita untuk menyadari dan memahami bahwa kita di dalam beragama harus memahami bahwa madhab-madhab yang 4 itu bukan tujuan, namun ia adalah wasilah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tidak mengapa kemudian seseorang mempelajari fikih sebuah madhab, namun bukan untuk kita fanatik buta kepadanya, tapi kita berusaha untuk memahami fikih itu sedikit demi sedikit agar kita memahaminya. Namun kemudian tidak disertai dengan apa? Sikap fanatik yang berat, yang membabi buta, tidak. Ya. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Syekh Salim Al-Hilari rahimahullah, hafizahullah, menyebutkan perkataan seorang yang bernama Syekh Muhammad Al-Hamid, di mana ia berkata, walakin li'alla yadda'il ijtihad man laysa min ahli fanaqa'u fi fawdha diniyah wasi'ah kallati waqa'at fiha al-umam min qablina. من أجل ذلك رأى العلماء الأتقياء إقفال هذا الباب إشفاقا على هذه الأمة أن تقع في الخبط والخلط. Akan tetapi, kata dia, agar tidak ada orang yang mengklaim ijtihad padahal dia bukan ahlinya, akhirnya kita jatuh kepada apa? Kekacauan agama secara luas, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelum kita. Atas dasar inilah para ulama berpendapat lebih baik pintu ijtihad ditutup sama sekali. Supaya apa? Ya kasihan terhadap umat ini, katanya, supaya jangan jatuh kepada apa? Al-khabat wal khalat. Maka kemudian ditanggapi oleh Syekh Salim Al-Hilali, inna hadzal qaul laisa lahu nasibun minas sihhah. Ya, perkataan ini sama sekali tidak benar. Walau kana lahu mithqala habbati min khardal min al-i'tibar lahadana Allahu ilaih. Ya. Kalaulah ada kebenarannya walaupun sebesar biji sawi, sebesar biji sawi pun, tentu Allah Subhanahu wa taala sudah menunjuki kita kepadanya. Li'annahu ya'lamu bima yasluhul bashar fi dinihim wa dunyahum, karena Allah yang tahu mana-mana saja yang maslahat untuk manusia dalam agama dan dunia mereka. Wa kadzalika huwa a'lamu bima yadhurruhum fiha. Demikian pula Allah pun lebih tahu apa yang bermudarat untuk manusia ini.
Lidzalika lam yatruk kabiratan wala saghiratan fi hayatihim illa ahsaha amran aw nahyan. Makanya Allah tidak meninggalkan besar maupun kecil dalam kehidupan mereka kecuali Allah telah hitung dengan perintah ataupun larangan. Wa ballagha dzalika Rasulullah SAW duna ziyadatin aw nuqsan. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada tambahan ataupun pengurangan. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih li ghairihi, "Ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa waqad amartukum bih, wa la taraktu syai'an mimma nahakum anhu illa waqad nahaitukum anhu." Tidaklah aku tinggalkan sedikit pun dari apa yang Allah perintahkan kepada kalian, kecuali aku telah perintahkan kepada kalian. Dan tidaklah aku tinggalkan sesuatu pun dari apa yang aku larang, yang Allah larang, kecuali aku telah larang kalian darinya. Rasulullah menjelaskan bahwa seluruh perintah Allah telah disampaikan, seluruh larangan Rasulullah Allah telah disampaikan. Sudah gamblang agama Islam ini, sudah jelas, sudah cukup memadai. Ya tidak perlu kita membuat-buat lagi. Ayo qal, apakah masuk akal kata beliau? Anna Allah ya'lamu khataran kabiran wa syarran mustatiran wa yawman abusan qamtariran يحيق بالأمة الإسلامية على مدار العصور ويحدث فوضى دينية لا تبقى ولا تذر وتفرق المسلمين الشذر مذر ولا يحذرهم. Mungkinkah masuk akal bahwa Allah ketika Allah tahu sebuah bahaya yang besar, sebuah keburukan yang akan merajalela suatu hari, ya, yang akan membuat manusia itu bermuka masam, yang menimpa umat Islam ini, ya, apa keburukannya sepanjang zaman, bahkan menyebabkan kekacauan dalam agama. Tidak memberikan peringatan kepada. Mungkinkah? Artinya kalau misalnya dikatakan bahwasanya ya pendapat tersebut ijtihad harus ditutup rapat-rapat. Kenapa? Karena soalnya kalau dibuka tuh pintu ijtihad, ya menyebabkan nanti agama ini akan rusak katanya, akan masuk orang-orang yang bukan dari ahlinya katanya begitu. Ya, mungkinkah kemudian kalau memang itu memang betul-betul berat, buruk dan yang lainnya kemudian Allah diamkan, tidak memberikan peringatan sedikit pun juga? Ataukah mungkinkah Allah lupa untuk mengabarkan kepada mereka? Abadan. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tidaklah Rabbmu itu akan lupa. Surat Maryam ayat 64. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya sikap yang benar, tengah-tengah. Ya, kita pintu ijtihad tidak boleh kita tutup rapat-rapat dan tidak boleh kita buka selebar-lebarnya. Ijtihad khusus kita berikan kepada orang-orang yang telah menguasai alat-alatnya. Nah, siapa saja yang telah menguasai ilmu-ilmu alatnya, maka dialah yang berhak dan boleh untuk berijtihad. Dan siapa yang belum menguasainya, maka tidak boleh kita berikan padanya pintu ijtihad. Ya. Hasbuka ayyuhal muslim an ta'lam. Cukuplah bagi engkau wahai muslim supaya engkau tahu anna Allah qad alima anna khataran wabilan sayuqabil jilan wahidan minal muslimin baina yaday sa'ah wa huwa ad-dajjalul akbar. Ya. Cukuplah bagi engkau wahai muslim, engkau mengetahui bahwasanya Allah telah mengetahui bahwa bahaya yang besar yang akan dihadapi oleh generasi dari kaum muslimin kelak nanti, ya di akhir zaman adalah Dajjal yang paling besar kelak nanti, Ad-Dajjalul Akbar. Fahadzara al-muslimina kullahum ajma'in biwasitati khatamil anbiya wal mursalin. Di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kaum muslimin semuanya melalui lisan penutup para nabi. Demikian pula setiap nabi semuanya memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Ma min nabiyyin illa waqad andara ummatahu al-a'warul kadzdzab, ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war maktubun baina 'ainaihi kafara." Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya Dajjal yang kadzab itu. Ketahuilah ia itu ya buta sebelah, pecak sebelah.
Dan sesungguhnya Rabbmu itu tidak buta sebelah. Dan di Dajjal itu kata Rasulullah tertulis di jidatnya kaf fa ra. Lihat ketika ada bahaya besar diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kalau dikatakan membuka pintu ijtihad itu bahaya besar, kenapa tidak diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya? Illa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam akhbara ummatahu bitafasil lam ta'lamuha al-umamul khaliyah. Akan tetapi tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan sesuatu yang tidak diketahui oleh umat-umat sebelumnya, tentang masalah Dajjal itu. Di mana Rasulullah mengatakan bahwa Dajjal itu kelak akan membawa surga dan neraka. Yang hakikatnya surganya Dajjal adalah surganya Allah, nerakanya Dajjal. Surganya Dajjal adalah nerakanya Allah, dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Salim berkata, kalau Dajjal yang begitu sangat bahaya, dan ternyata kita dapati memang hadis-hadis banyak sekali memperingatkan akan bahaya Dajjal, bahkan hadisnya mutawatir. Fama baluna la najidu fi sunnatil Mustafa dzikran li hadhihi al-fawdha ad-diniyah al-maz'umah allati tajtalu al-muslimin 'ala bayda an-naqiyah. Tapi mengapa sama sekali kita tidak mendapatkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang bahaya berijtihad, atau perintah untuk menutup pintu ijtihad? Mengapa? Kalau memang ternyata itu menyebabkan kaum muslimin itu terpleset dari sesuatu yang putih. Ala yadulluna dzalika anna hadha takharrusun fi dinillah. Apakah itu tidak menunjukkan kalau itu hanya sebatas mereka-reka saja dalam agama Allah ini? Wa taqawwulun 'ala Allah wa kadzabun 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja sama saja mengatakan kata-kata yang tidak ada ilmunya atas Allah, dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Innana kata beliau tasaffahna dawawina sunnah. Kami ini sudah berusaha terus membuka kitab-kitab sunnah. Allana nusadif khabaran aw atharan sahihan an hadhil fitnatil azimah. Semoga kita bisa mendapatkan satu saja khabar atau hadis yang sahih tentang fitnah yang besar yang diklaim oleh orang tadi, bahwasanya kalau dibuka pintu ijtihad akan menyebabkan fitnah yang sangat besar yang diada-adakan oleh akalnya orang-orang mutaakhirin dari orang-orang yang suka taklid, untuk menutup fitnah madhabiyah yang fanatik. Subhanallah. Tasaffahna falan najid. Kita sudah buka berbagai macam buku hadis, buku-buku tafsir, falam najid. Ternyata kita tidak mendapatkan apapun juga. Walakin wajadna tahdhiran min fitnati ta'assub al-madhhabi. Justru yang kita dapati adalah tahdzir, peringatan keras terhadap fitnah yang namanya fitnah fanatik buta, fanatik terhadap madhab. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara dalil kata beliau yang menunjukkan dilarangnya fanatik madhab itu. Rawa Amr bin Qais As-Sukuni qal. Amr bin Qais As-Sukuni meriwayatkan, ia berkata, kharajtu ma'a abi fil wafdi ila Muawiyah. Aku keluar bersama ayahku dalam sebuah utusan menuju Muawiyah. Fasami'tu rajulan yuhadditsun nas. Lalu aku mendengar seseorang laki-laki menyampaikan hadis kepada manusia, yaqul, ia berkata Inna min asyratis sa'ah an turfa'al ashrar wa tudha'al akhyar wa an yukhzana al-amal wa yadhhar al-qawl wa an yuqra' bil mathna fil qaum laysa fihim man yughayyiruha aw yunkiruha. Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat, orang-orang yang buruk itu dieluk-elukan, diangkat kedudukannya. Orang-orang yang saleh dihinakan, amal itu hilang, dimuseumkan, dan yang keluar adalah pendapat dan pendapat. Dan nanti akan, kata beliau, dibacakan masnah pada suatu kaum,
Tidak ada seorang pun dari mereka yang berani merubahnya atau mengingkarinya. Lalu dikatakan, apa itu masna? Qal, maktutiba siwa kitabillah, yaitu yang dijadikan panduan selain kitabullah azza wa jal. Ya. Di sini hadis ini ikhwatul Islam sahih dikeluarkan Imam Hakim, Ibnu Asakir, demikian pula Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Di mana ya sahabat itu adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau mengatakan, menyampaikan sebuah hadis bahwa di antara tanda hari kiamat nanti orang-orang buruk, ya, orang-orang yang tidak soleh itu, orang-orang yang fajir itu akan dieluk-elukkan, akan diangkat derajatnya, sementara orang-orang soleh itu akan dihinakan, amal itu akan dimuseumkan, yang muncul adalah pendapat dan pendapat, dan nanti akan yang dibaca adalah masnah, tidak ada seorang pun yang berani merubahnya atau mengingkarinya. Lalu dikatakan apa itu masnah? Yaitu setiap yang ditulis atau jadikan panduan selain kitabullah azza wa jalla. Kata Syekh Albani ya, ketika menyebutkan hadis ini faidah. Hadal hadis min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk ya sesuatu yang menunjukkan kenabian sallallahu alaihi wasallam. Faqad tahaqqaqa kullu ma fihi min al-anba. Sungguh telah terwujud apa yang telah Rasulullah kabarkan tadi. Ya, di mana orang-orang yang buruk, yang jauh dari agama, yang suka berbuat maksiat, ya diangkat, dieluk-elukan, yang mempunyai jabatan-jabatan penting, sementara orang-orang salihin yang dalam keilmuannya, yang dekat kepada Allah dihinakan, dianggap teroris dan yang lainnya. Kemudian amal itu dimuseumkan, akhirnya orangnya jarang beramal dengan ilmu amalan yang benar. Yang muncul adalah pendapat pendapat dan pendapat. Setiap orang berbangga dengan pendapatnya masing-masing. Lalu dibacakan al-mathna. Apa itu mathna? Ya, yaitu yang setiap yang dijadikan panduan selain kitabullah. Tidak ada orang yang berani untuk merubahnya atau mengingkarinya. Ternyata kata beliau itu semua sudah terjadi. Wa bi khasatin minha ma yata'allaq bil mathna, kata beliau khususnya yang berhubungan dengan mathna, yaitu yang setiap yang ditulis selain kitabullah, sebagaimana ditafsirkan oleh rawi tadi. Wa ma yata'allaq bihi min al-ahadits an-nabawiyyah wal athar as-salafiyyah, fa ka'anna al-maqsud bil mathna, seakan-akan kata beliau yang dimaksud dengan mathna di sini apa? Kitab-kitab mazhab yang diwajibkan atas muqallid ya untuk mempelajarinya, tidak berani mereka untuk merubah-rubahnya sedikit pun juga. Ya. Sehingga ketika ya di waktu apa telah jauh dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita saksikan di zaman ini ya akhal Islam, dari orang-orang yang begitu sangat fanatik terhadap ya mazhab, ketika dibacakan kitab mazhab tidak ada seorang pun yang berani untuk mengkritik, tidak pula ada yang berani untuk merubahnya. Karena apa? Yang mewajibkan untuk fanatik terhadap mazhab. Padahal kata beliau, banyak di antara mereka ternyata gelarnya doktor, keluar dari kuliah syariah. Ya, ternyata doktornya itu ternyata ngodok-ngodok yang kotor. Ya. Doktor ternyata mewajibkan untuk taklid kepada mazhab, satu mazhab saja, tidak boleh keluar dari satu mazhab, subhanallah. Fa innahum jami'an, kata beliau, semua mereka itu ternyata yatadayanuna bil tamadhub. Mereka beragama wajibnya ya satu mazhab. Bahkan mewajibkan atas manusia, sampai-sampai ulama juga diwajibkan. Seperti misalnya ya tokoh mereka yang bernama Abul Hasan Al-Qarhi Al-Hanafi berkata dalam kalimatnya yang masyhur, setiap ayat yang bertentangan dengan mazhab kami, maka ayat itu harus ditakwil atau ditolak atau mansukh, dianggap mansukh. Ya, demikian pula setiap hadis yang bertentangan dengan mazhab kami itu harus ditolak atau dianggap mansukh. Masya Allah. Ikhwatal Islam, ternyata apa yang dikabarkan Rasulullah telah terjadi. Kata Syekh Salim, fahadasat bihadal hadis qauman wa fihim Ismail, fahaddatsu bihadal hadis. Kemudian masih lanjutan dari hadis tadi ya. Berkata perawi hadis itu, yaitu Amr bin Qais al-Sukuni, lalu aku pun menyampaikan hadis ini kepada suatu kaum. Di antara mereka ada yang bernama Ismail bin Ubaidillah. Maka ia berkata, ana ma'aka fi dzakal majlis.
Ya aku bersamamu ya di waktu di majlis itu. Tadri manir rajul, tahu nggak siapa yang menyampaikan hadis tadi? Aku berkata tidak. Dia adalah Abdullah bin Amr katanya. Abdullah bin Amr bin Al-As. Iya. Kemudian Syekh Salim berkata, "Na'am, iya. Laqad quri'a bil mathnah fil muqallidin." Sungguh al-mathnah yang telah Rasulullah kabar itu telah dibacakan ya di kalangan orang-orang yang ahli taklid itu. Walaysa fihi man yughayyiru harfan. Ternyata di antara mereka tidak ada satupun yang berani untuk merubah satu huruf pun. Ka'annaha tanzilun min hakimin hamid, seakan-akan ia adalah Al-Quran yang turun dari Allah yang Maha Hakim lagi Maha Hamid. Kaif? Bagaimana hal itu terjadi? Waqad farraqud dina wa sayyaru ahlahu syi'an. Sungguh mereka telah memecah belah agama dan telah menjadikan ya umat Islam ini berkotak-kotak. Kullu firqatin tansuru matbu'aha, sehingga setiap madhab itu membela madhabnya masing-masing. Watad'u ilaihi, dan menyerukan kepada apa ya pemikirannya itu. Watadhummu man khalafa, bahkan mencerca orang yang menyimpang darinya. Bahkan mereka memandang tidak boleh mengamalkan pendapat mereka yang bertentangan tersebut. Hatta ka'annahum millah ukhra siwahum, seakan-akan madhab selain madhab mereka itu agama selain mereka. Dianggap ya bukan agama kita ini. Ya. Bahkan katanya, wah ini mah bukan ahlus sunnah, ini sesat. Pokoknya yang enggak tahlilan, pokoknya yang enggak ya usolli, wah itu wahabi. Pokoknya yang beda sendiri, ya sholatnya yang 11 rakaat, yang enggak 21 rakaat, wah itu sesat. Pokoknya dan pokoknya. Akhirnya apa? Ya, pokoknya kalau tidak sesuai dengan mazhab mereka dianggap beda agama. Sampai-sampai ikhwatul Islam ya di antara mereka ya ketika mereka tahu sunnah kemudian kembali kepada sunnah, di antara mereka ada yang berkata, demi Allah saya seperti pindah agama katanya. Masya Allah. Ikhwatul Islam, maka inilah ya kewajiban kita sekarang, yaitu kita buang jauh-jauh sikap fanatik buta kepada madhab. Ya Allah, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Tetap kita tidak keluar daripada pendapat para ulama, namun kita ambil dari pendapat ulama yang sesuai dengan dalil yang sahih. Ya, sudah pernah saya jelaskan bahwasannya sikap yang salah terhadap ulama ada dua. Sikap yang pertama adalah sikap yang tidak mau peduli terhadap pendapat ulama. Akhirnya apa? Memahami hadis, pemahaman sendiri. Nggak mau rujuk kepada bagaimana para ulama memahami itu. Sikap yang kedua yang salah adalah ya hanya fanatik buta kepada satu madhab saja, tidak mau mengikuti dan tidak mau melihat mana di antara ulama-ulama tersebut yang sesuai dengan dalil. Ya, maka sikap yang benar bagaimana? Sikap yang benar adalah kita kembali, ya kita mengambil dari pendapat-pendapat ulama itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun kita pun tetap, ya kalau memang belum ahlinya kita berijtihad untuk tidak keluar daripada pendapat-pendapat ulama yang ada itu. Kita terus mengikuti, ya kalau jangan sampai kita tidak mempunyai pendahulu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, ya melarang murid-muridnya untuk berfatwa atau menjawab sesuatu yang mereka tidak punya pendahulunya dari kalangan para ulama. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga hal ini semakin memperjelas kepada kita bagaimana manhaj, ya, metode kita dalam beragama ini. Sudah saatnya ya akhi kita tinggalkan ya beragama adat secara tradisional yang begitu sangat fanatik buta kepada adat istiadat dan apa yang mereka ya dapatkan dari nenek moyang mereka. Kita kembali kepada agama yang sahih. Ya, kita lihat, kita buka kitab-kitab para ulama tanpa kita fanatik kepada satu pun madhab. Kita ambil dari pendapat ulama yang sesuai dengan dalil tanpa kita keluar dari pendapat ulama itu sendiri. Naam. Ya, pendengar roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian sesi materi dari pembahasan kajian kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya akan kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana? Dari Ummu Albani. Ya, silakan. Pak Ustadz, bagaimana menasihati teman saya yang mulai bingung dengan manhaj salaf, Pak Ustadz? Bingungnya kenapa, Bu? Bingungnya gini, kata dia,
dia melihat orangnya udah salaf tapi jilbabnya masih gaul, atau salaf tapi ustadznya berdebat gitu, atau udah salaf tapi menjelek-jelekan temannya sendiri gitu Pak Ustadz. Tolong nasihatnya Ustadz. Syukron, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentu nasihat kepada orang seperti ini, jangan melihat kepada individu manusia. Melihat manhaj itu adalah bagaimana yang diyakininya, bukan kepada tingkah lakunya. Karena yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Manusia tidak sempurna. Siapa di dunia ini yang seperti Rasulullah yang maksum dari kesalahan? Tidak ada. Ya, sahabat saja ada yang berzina. Para tabi'ut tabi'in juga mereka berbuat salah, apalagi kita yang sangat jauh dari zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, kalau Anda ingin mencari sebuah kelompok atau sebuah pemahaman yang orang-orangnya maksum dari kesalahan, tak akan pernah ada di dunia ini. Tak akan pernah ada di dunia ini. Maka jangan Anda lihat kepada individu-individunya. Kalau ternyata individunya tersebut ada yang sifatnya keras atau yang suka debat, atau jangan dilihat kepada sifat daripada individu, tapi lihatlah yang mereka yakini berupa akidah yang sahihah. Ya, kita lihat bagaimana pemahaman para ulama salafus salih dalam kitab-kitab mereka, yang tertera dalam kitab-kitab mereka. Adapun individu-individunya, maka mungkin kita lihat ada yang karakternya beda-beda begitu. Nah. Iya, kita angkat kembali saat penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu Dewi. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi. Begini Pak Ustadz, saya pernah dengar kajian. Katanya seorang Ustadz bicara begini. Katanya kalau Al-Quran itu seperti manusia itu bisa mengolah apa saja. Misalnya seperti daging, bisa dibikin rendang, bikin semur atau dan lain sebagainya. Itu gimana Pak Ustadz? Sepertinya itu masuk ke aliran apa gitu. Saya mohon penjelasan Pak Ustadz ya. Maksudnya apa Bu? Al-Quran bisa dibikin rendang? Iya, jadi sesuka manusia gitu. Saya pernah dengar itu kajian tapi saya nggak datang ya, cuma dengar aja dari jauh. Jadi seolah-olah Al-Quran itu sesuka manusia dia mengolahnya. Bisa diolah kalau misalnya daging. Iya, cukup. Nah, ya gitu. Ya udah ya Pak Ustadz ya. Syukron ya. Assalamualaikum. Ya, jelas perkataan ini adalah perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Al-Quran bukan sesuatu yang bisa diolah sesuai dengan hawa nafsu manusia. Tidak. Justru kewajiban manusia adalah mengikuti Al-Quranul Karim. Manusia wajib untuk mengikuti Al-Quranul Karim. Pemikiran mereka harus tunduk kepada Al-Quranul Karim. Hawa nafsu mereka harus tunduk kepada Al-Quranul Karim. Semua dia harus menyerahkan diri patuh kepada Al-Quranul Karim. Adapun kemudian Al-Quran dijadikan sesuai dengan selera, maka ini sama saja mempermainkan agama ini. Ya, cobalah kalau misalnya Anda beli helm dan helm itu kekecilan, apakah kepala kita yang harus menyesuaikan diri dengan helm, atau helmnya harus disesuaikan dengan kepala kita? Jelas helmnya harus disesuaikan dengan kepala kita. Demikian pula kewajiban kita menyesuaikan diri dengan Al-Quran. Kalau ada orang berkata, kok Al-Quran kayaknya nggak sesuai dengan zaman, apakah Al-Quran yang harus mengikuti zaman, atau zamannya harus mengikuti Al-Quran? Ya Al-Quran, apa zaman harus mengikuti Al-Quranul Karim? Jelas pendapat seperti ini mengatakan bahwa Al-Quran bisa diolah semau manusia apa saja, ya. Maka ini tidak benar. Namun kalau yang dia maksud adalah bahwa Al-Quran artinya telah menjelaskan segala sesuatu. Sampai-sampai tata cara bikin daging, bikin donat ada dalam Al-Quran. Iya, saya katakan betul ada. Karena Allah mengatakan tibyanan likulli syai', bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Allah mengatakan tibyanan likulli syai', dan syai' di sini nakirah, mencakup seluruh perkara. Sampai-sampai cara bikin donat ada dalam Al-Quran. Enggak percaya? Ada ayatnya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
tanya saja kepada ahlinya. Kalau nggak tahu, silakan datang kepada ahli donat gitu kan. Nah, baik, satu telepon lagi kita terima sebelum kita angkat pertanyaan dari SMS. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dari Kampung Sabah, Pak. Ya, silakan, Pak. Ustadz, saya mau tanya nih. ya. Ini kalau saya lihat di televisi itu kan banyak sekali perbuatan-perbuatan syirik yang sedang dilakukan. Itu kayak seperti peristiwa di Gunung Kelut gitu ya. Iya. Itu pada bikin sesajenan, gitu ya. Terus memuja-muja dan sebagainya supaya nggak meletus katanya. Terus tadi barusan saya lihat juga ada aliran Hanafi, aliran apa tadi ya, di Trans 7 itu, yang di Goa Sulawesi Selatan. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, ini peran kita ini untuk memberantas yang seperti itu, apakah hanya semata-mata peran ulama? Nah, kita sendiri kan di sini punya ulil amri nih, punya pemimpin, punya pemerintah. Apakah dalam hal ini pemerintah diam saja melihat seperti itu? Terus bagaimana cara kita menasehati pemerintah kita supaya hal-hal yang berbau syirik seperti melarung dan sebagainya ini bisa diberantas gitu, Pak Ustadz? Karena pemerintah kan punya kekuasaan, Pak. Itu aja, Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Memang yang namanya fenomena kesyirikan di Indonesia itu sudah sangat merajalela ya. Maka kewajiban kita bagaimana? Yang pertama, Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dahulu. Jadi sekarang kita tamingi aja dulu diri kita dulu dan keluarga kita. Sudah belum saya mempelajari tentang tauhid yang benar? Sudah belum saya memahami tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah belum saya telah memahami tentang hakikat la ilaha illallah? Anda sudah, alhamdulillah. Sekarang keluarga Anda sudah belum ibu dan bapak Anda didakwahi? Sudah? Sudah, Pak, alhamdulillah. Kakak dan adik sudah? Ya, kenapa harus berpikir jauh-jauh mereka yang di Sulawesi berbuat maksiat sementara berbuat kesyirikan, sementara keluarga kita masih berbuat kesyirikan, kemudian kita diamkan? Tentu kita ini adalah menjadi wacana pemikiran kita yang paling kita utamakan. Ya. Setelah keluarga Anda semua selesai, alhamdulillah, coba lihat di dusun Anda, di RT Anda, sudah belum didakwahi? Coba kita mulai dari yang kita mampu dulu. Ya. Adapun kemudian yang kita tidak mampu, yang skalanya besar, memang itu adalah tugas pemerintah. Nah, bagaimana ini? Sementara pemerintah sendiri kita lihat banyak yang tidak paham tentang masalah tauhid dan syirik. Ya, bagaimana caranya? Kita berusaha dakwahi semampu kita. Ya, setelah kita mempelajari, sudah faham tentang dalil-dalilnya dan bisa untuk menjawab berbagai macam syubhat-syubhat yang ada, ya, kita sampaikan kepada teman-teman kita yang di kantor. Kita sampaikan sedikit demi sedikit, semampu kita, Pak. Ya, semampu kita. Yang kedua yang saya kritik dari Bapak juga, ya, masalah televisi, Pak. Televisi juga, ya, sangat berbahaya sekali dalam di rumah kita itu. Kalau bisa televisi itu jangan dijadikan sebagai sebuah perkara yang menjadi tontonan setiap hari. Karena televisi itu sudah kita ketahui lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya, televisi yang ada itu mempertontonkan ima kesyirikan, mempertontonkan ima apa? Ya, kemaksiatan, bid'ah, khurafat dan yang lainnya. Belum lagi iklan-iklan yang na'udzubillah, telanjang bulat dan yang lainnya. Tentu ini seorang muslim yang ghayur, yang semangat dalam agamanya tidak akan rela kalau ya anak dan istrinya melihat hal-hal yang seperti itu. Nah, sekarang ini juga menjadi sebuah wacana pemikiran kita. Ya, media-media massa itu telah dikuasai oleh orang-orang yang jauh dari agama, bahkan sangat berbau maksiat, kesyirikan dan yang lainnya. Ya. Ini ikhwat Islam, jadi semampu kita berdakwah semampu kita.
Tentunya kan kita angkat beberapa pertanyaan di SMS. Yang bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa melayangkan pertanyaannya di 0817 819185. Dari Ummu Ahmad, Ustaz di Tamara. Ummu Ahmad di Tamara ya. Ustaz, Anda mau tanya, Anda memudik hari Jumat tetapi tempat Anda Jumat sholat Id. Apakah Anda masih puasa apa tidak pada hari itu? Dan bagaimana sholat Idnya? Apakah harus mencari yang hari Sabtu? Ya, kita tunggu keputusan pemerintah. Kalau pemerintah ternyata menyatakan hari Sabtu, ya sudah, kita ikut pemerintah dan Jumat tetap puasa. Nah. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah hukum tur ke tempat wisata setelah Lebaran, dan bagaimana berkaitan tentang hadis tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid, Ustaz? Tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Yang saya pahami dari perkataan para ulama itu dalam rangka ritual ibadah, ya. Nah, adapun kalau kita pergi ke tempat-tempat wisata sebatas untuk menghibur diri, ya ke villa-villa misalnya, untuk apa, ini nggak jadi masalah, karena ini masalah-masalah yang duniawiyah dan yang bersifat duniawi, dan yang pada asalnya yang berhubungan dengan dunia itu al-aslu fi al-ibahah, mubah-mubah saja. Tapi juga jangan kita ini terlalu disibukkan dengan hal-hal yang demikian itu, sampai akhirnya waktu kita habis untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, untuk pesan yang ketiga, apakah membagi-bagi uang di hari raya Idul Fitri tasyabuh dengan agama yang lain, yang seperti membagi ampau? Bagaimana hukumnya? Allahu a'lam. Ya, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Pak? Di mana? Dari Pondok Kelapa. Dari Pondok Kelapa, dengan Pak siapa? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan soal zakat mal, Ustaz ya. Zakat mal itu saya ada usaha kecil-kecilan begitu. Itu yang dizakati itu kumpulan dari keuntungan, catatan keuntungan selama setahun atau kenyataan uang yang ada, Ustaz? Kenyataan uang yang ada. Ada sisa uang, misalnya sampai akhir tahun sisanya uang itu misalnya X rupiah, apa itu yang dizakati ya? Iya. Ada kata itu misalnya ya. Jadi uang yang sudah kemakan untuk kebutuhan itu nggak perlu dizakati, Pak. Iya. Jadi misalnya kita ada simpanan uang, misalnya nabung nih ya. Ternyata di tabungan ada misalnya ada 50 juta misalnya kan gitu. Kalau kita hitung dari semenjak kapan itu 50 juta itu kita sudah sampai nisab emas 85 gram. Kalau misalnya terhitung dari uang yang ada dalam tabungan itu misalnya dari tanggal 1 Juli misalnya, maka kita tunggu sampai 1 tahun depan 1 Juli kemudian dikeluarkan 2,5%, Pak. Ya, kalau misalnya ternyata dalam perjalanan 50 juta itu habis oleh kebutuhan, maka kemudian ternyata sampai tanggal 1 Juli tahun depan itu tinggal misalnya 5 juta, maka tidak ada zakat pada waktu itu. Oh gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita angkat kembali dari bagi Anda yang ingin bertanya di 8236543. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, Anda sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terputus ya. Ya, kita angkat kembali pesan singkat dari ikhwan kita berkaitan tentang membayar zakat. Ustaz, bolehkah membayar zakat dengan beras? Tentang boleh tidak bayar dengan beras. Kalau boleh, berapakah ukuran untuk setiap hari yang ditinggalkan? Fidyah. Sepertinya fidyah, tidak ditulis di sini dari Ahmad di Bekasi. Ya, kalau pakai beras itu sama dengan 1 kilo seperempat ya. 1 kilo seperempat. Kalau diliterkan sekitar seliter 750 ya. Sekitar itu 750 ya. Ya, kami ulangi kembali bagi Antum yang ingin bertanya melalui pesan singkat, ya, Antum bisa melayangkan pertanyaan di 0817 seliter 3/4 gitu ya maksudnya. Kembali di 0817 819185 ya, dan di line telepon 8236543. Ustaz, berkaitan dengan mazhab, seandainya kaum muslimin mengikuti suatu mazhab tertentu dan ketika dijelaskan satu perkara yang menyelisihi sunnah, kemudian mereka tetap berpegang kepada mazhab tersebut, apakah kesalahan itu dapat dimaafkan atau udzur menjadi mereka ataukah bagaimana? Jelas ya, kalau sudah sampai kepada dia dalil
dan tahu bahwasannya dia itu di atas kesalahan dan bertentangan dengan hadis, maka orang seperti ini dianggap berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oh, ternyata yang orang seperti ini, tapi kalau ternyata dia masih banyak syubhat di kepala dia, maka pada waktu itu kita hilangkan dulu syubhat-syubhat yang ada. Nah. Iya. Baik, kita angkat kembali dari telepon. Iya, silakan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Silakan, Pak. Halo, silakan, Pak, masuk. Ya. Terputus. Iya, ada pertanyaan dari pendengar Ustaz, berkaitan tentang perhitungan zakat tadi, apakah tidak disasarkan pakai tahun Hijriah, Ustaz? Kenapa? Perhitungan zakat enggak, tadi. sekarang kita lihat kalau misalnya ya betul, pakai tahun Hijriah lebih bagus, jelas ya. Kita hitung misalnya tahun Hijriah dari tanggal berapa, ya, apa masuknya nisab tersebut. Karena dari bulan Hijriah tanggal 1 Muharram misalnya. Kali tunggu sampai 1 Muharram lagi. Nah. Baik. Kita angkat kembali pesan singkat dari Riki ya di Bekasi Timur, Mutiara Gading. Ustaz mau menanyakan makna yang terkandung dalam surat Al-Hadid ayat 4, yaitu dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Ibnu Abbas. Wa huwa ma'akum bi ilmihi, dia Allah bersama kalian ya dengan ilmunya. Dan Allah secara zatnya bersemayam di atas arasy. Jadi ma'iyah di sini adalah ma'iyah ammah, ya berupa pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'a dalam bahasa Arab itu tidak mengharuskan bendanya dekat dengan kita. Seperti contohnya misalnya kita berkata sirtu ma'al qamar, aku berjalan bersama bulan. Bulan di atas, kita di bawah. Cuman ketika ya sinar rembulan itu terus mengguyur kita, kemana saja kita pergi seakan-akan kita berkata aku berjalan bersama rembulan. Baik, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Ya, silahkan langsung. Assalamualaikum. Ya, silakan, Pak. Halo. Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz. Iya. Saya ada pernah dengar tuh ceramah Ustaz lain itu katanya kalau orang masuk neraka itu kekal dan masuk surga itu juga kekal, nggak dibangkit-bangkit. Terus mengenai Lailatul Qadar itu tidak udah terjadi itu beribu-ribu tahun yang lalu, nggak ada hubungannya dengan Ramadan. Itu bagaimana pendapat apa Bu? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Jelas ini pendapat yang tidak benar. Jadi kalau ada orang kalau sudah masuk neraka nggak bakalan keluar lagi. Ini jelas bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di dalam hatinya ada sebesar biji sawi keimanan. Hadis-hadisnya sahih mutawatir dari Rasulullah, dari Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ya, juga hadis-hadis syafaat yang menunjukkan bahwa Rasulullah memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka itu dimasukkan ke dalam api neraka kemudian dikeluarkan lagi. Maka orang yang mengatakan bahwa orang yang sudah masuk api neraka bakalan kekal selama-lamanya, nggak bakalan keluar lagi, kita tanya dulu siapa dulu orang yang masuk itu. Kalau orang kafir iya. Kalau itu orang beriman, maka dia akan diangkat dari api neraka, ya, dan dimasukkan ke dalam surga. Dan hadis ini hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Lailatul Qadar yang dia klaim katanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah 1000 tahun yang lalu, Masya Allah, jelas juga bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah perintah untuk mencari Lailatul Qadar, di mana Rasulullah bersabda iltamisuha fil ashril awakhir, carilah ia di 10 malam terakhir. Rasulullah mengatakan menyuruh para sahabatnya untuk mencari. Kalau Allah itu segala sesuatu yang sudah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu dan tidak akan pernah terjadi lagi. Ini jelas pendapat yang sangat bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari siapa? Dari Bintaro. Silakan, Pak. Ahlan, Pak Afik ya? Iya. Gimana kabarnya Pak Afik? Iya, alhamdulillah, Ustaz. Kedengeran, Pak? Iya, kedengeran ini lagi di jalan. Oh, Masya Allah. Kalau di rumah enggak, Ustaz. Wah. Alhamdulillah, Ustaz masih ingatnya hafal. Oh iya. Ustaz mau tanya. Iya, ngobrol, Pak. Itu pembagian zakat fitrah itu
paling cepat bisa dilakukan kapan? 2 hari sebelum hari raya, Pak. Ada asar Ustaz? Ada asar dari Ibnu Umar dalam hal ini, bahwa diberikan rukhsah 2 hari sebelum hari raya. Dan paling afdal itu sebelum kita keluar menuju musola lapangan. Itu yang paling afdal. Kedua, anggota keluarga apakah yang tidak akhil balik juga dibayarin Ustaz? Iya, semuanya. Sampai yang masih bayi pun dikeluarkan. Karena hadis yang dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar itu ala shagir wal kabir, atas anak kecil maupun orang dewasa. Zakat fitrah loh, Pak. Iya. Ada itu aja Ustaz. Iya. Ya khairan. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan, Anda sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Cikampek Ustaz. Oh, Cikampek. Sampai ya? Sampai. Masya Allah. Ustaz, mau nanya ini Ustaz, masalah sesar, tolong dijelaskan Ustaz. Apa? Sesar. Setan. Sesar. Iya. Oh, sesar. Itu darahnya darah istiadah apa darah haid? Darah nifas. Oh iya. Iya, jazakallah Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sesar. Kalau memang ya para dokter memutuskan untuk disesar, maka sesar. Memang kalau ternyata bahaya untuk tidak sesar misalnya. Maupun terkadang ada juga dokter-dokter sengaja ya. Kebanyakan dokter-dokter dikit-dikit sesar, soalnya duitnya lebih gede. Allah musta'an. Yang jelas ya, wanita yang melahirkan secara sesar tetap dia dianggap darah nifas. Ya. Tetap dianggap dia itu darahnya darah nifas kalau ternyata memang darahnya hitam. Baik, kita kembali dari sini. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Yasin Ustaz. Ahlan. Mana kabar Ustaz? Bekhair. Gimana Pak Yasin? Ya, alhamdulillah Ustaz. Saat ini Ustaz tentang pembayaran zakat. Iya. Itu amil zakat perlu mendoakan orang yang memberi zakat atau tidak Ustaz? Iya. Ada dalil khususnya atau tidak Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Dan bersalawatlah kepada mereka, sesungguhnya salatmu itu kepada mereka menjadi ketenangan buat mereka. Ya. Cukup kita katakan Allahumma shalli 'alaik, selesai. Berdasarkan ayat tadi. Iya, baik, kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana Umi? Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Abang dari Firdaus di Bekasi. Ahlan, tadi suaranya silakan. Beda. Ini Tad mau nanya ya. Ya. Kemarin itu ada Ustadz yang bilang begini bahwa sunnah itu terbagi menjadi 3 ya Tad. Sunnah apa aja? Ada sunnah sebagai Rasul, sunnah sebagai Nabi, dan sunnah sebagai Muhammad. Ajib. Nah terus yang wajib hanya kita ikuti itu katanya hanya sunnah hanya sebagai Rasul berdasarkan ayat bahwa Rasul itu adalah sesungguhnya dalam Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Nah gimana dengan seperti itu Ustaz? Iya. Sekarang Assalamualaikum. Jelas ini pembagian yang diada-adakan ya. Namun kalau memang maksudnya begini, ada sunnah yang sifatnya tabiat, yang itu merupakan tabiat manusia biasa. Seperti misalnya tata cara Rasulullah berjalan, bagaimana gaya Rasulullah duduk. Maka yang seperti ini, tabiat seperti ini tidak perlu kita mengikutinya, tidak mengapa. Ya. Makanya sunnah itu dibagi oleh para ulama kepada 2. Yang pertama sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Ada sunnah berupa perbuatan Rasulullah, ada juga sunnah yang berupa ya Rasulullah berbuat sesuatu, dan ada juga sunnah yang bersifat Rasulullah meninggalkan sesuatu. Ya. Dan sunnah fi'liyah itu dibagi lagi oleh para ulama kepada beberapa bagian. Ada yang sifatnya sunnah yang sifatnya adat istiadat. Ada juga yang seperti sunnah tabiat. Ada juga yang itu merupakan dalam rangka melaksanakan syariat. Maka ya di antara sunnah-sunnah tersebut yang diperintahkan kita untuk melaksanakannya adalah perintah kalau itu memang sifatnya ta'abudi dalam rangka melaksanakan syariat.
Ya, demikian pula hal-hal yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk mengamalkannya dari adat istiadat. Adapun yang sifatnya itu tabiat Rasulullah, seperti halnya cara makan atau selera makan, ini tidak kita ikuti, tidak mengapa. Ya. Adapun pembagian tadi mengatakan bahwa sunnah Rasulullah itu saja yang boleh kita ikuti, adapun sunnah Nabi dan sunnah Muhammad ini tidak diikuti. Tentu kita minta rujukan kitabnya dari mana, ulama siapa yang mengatakan demikian, karena ini pembagian yang baru kita dengar di zaman-zaman sekarang ini. Selanjutnya akan kita angkat dari pesan singkat ya dari Yunus. Apakah suatu hasil istikharah bisa dijadikan hukum dalam agama? Ya, setelah salat istikharah, para ulama berbeda pendapat. Kalau kita mau melakukan suatu perbuatan kemudian istikharah, apakah kita tetap melaksanakannya ataukah kita nunggu? Ikhwatul Islam, sebuah keyakinan yang salah kalau seseorang istikharah itu nunggu mimpi. Katanya saya sudah salat istikharah nggak ada jawaban. Emang jawabannya apa Pak? Nggak mimpi. Masya Allah, ini adalah merupakan keyakinan sufi. Ya. Justru yang benar tetap kita, kata Syekh Salim, untuk melaksanakannya. Kalau ternyata Allah mudahkan jalannya, itu tanda Allah ridho kepada kita. Tapi kalau Allah persulit jalannya, itu tanda Allah tidak ridho kepada kita. Toh karena kalau kita lihat kepada isi doa istikharah itu sendiri menunjukkan kepada hal itu. Allahumma in kana hadzal amru khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, kalau ternyata perkara ini baik ya Allah dalam agamaku, dalam kehidupanku, dalam akibatnya, ya apa yang terjadi apa? Ya mudahkan untukku ya Allah. Tuh lihat kata-kata mudahkan untukku ya Allah. Maka kita tetap melaksanakan yang kita inginkan tersebut. Kalau ternyata memang Allah mudahkan, insya Allah itu khair, adalah tanda kebaikan dan Allah ridho kepada kita. Nah, kita angkat kembali dari pesan singkat. Ustaz, suami saya orang NU dan saya ingin mengharapkan agar saya bisa bermadhab sama atau bermadhab salaf. Apakah yang harus saya lakukan? Iya, tentu mendakwahi suami ya, berupaya dengan sekuat tenaga. Banyak kisah ya, ibu-ibu atau istri-istri yang dia sudah alhamdulillah sudah faham tentang manhaj yang hak, tapi suaminya masih ternyata ya jauh dari Islam. Namun dengan kesabaran dan ketelatenan dia, terus dia mendakwahi suaminya, akhirnya suaminya sedikit demi sedikit berubah. Ya, seperti kemarin datang ke sini ada orang, masya Allah, ya diceritain sama Kang Wan katanya, istrinya udah ngaji, alhamdulillah, suaminya ternyata masih mabuk-mabukan, masih suka musik dan yang lainnya. Ternyata sekarang alhamdulillah sudah dia kembali dengan kesabaran si istri untuk mendakwahi suaminya tersebut. Karena memang kesabaran itu ya akhi pasti menghasilkan. Ya, bukan Allah berfirman innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Naam. Baik, selanjutnya akan kita angkat telepon. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah. Dari mana, Umi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullah. Silakan, Om. Halo, silakan langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, langsung. Iya, Ustaz. Iya. Apa saya berhak mendapatkan zakat fitrah? Kenapa Bu, Ibu? Sedangkan saya janda anak 2. Tapi saya bekerja. Dapat kerja, gajinya cukup kan? Enggak. Iya, enggak berhak. Saya tinggal sama orang tua. Ya enggak berhak dong Bu. Tahun-tahun kemarin saya dapat zakat. Saya belum dengar apa. Kalau Ibu merasa Ibu merasa mampu. Iya. Kemudian ada orang ngasih zakat, katakan maaf saya bukan ahli zakat. Jadi tolak aja. Saya tolak ya, Dok? Oh iya. Jadi saya nggak berhak ya? Nggak berhak dong Bu kalau Ibu sudah punya kemampuan. Terus saya balikin lagi, apa saya infakin, Dok? Kalau misalnya dibalikin lagi lebih bagus. Beritahu aja ini saya bukan ininya. Tapi kalau misalnya orangnya sudah pergi, kemudian kita sulit untuk mencarinya lagi, kita berikan kepada yang lebih berhak, lebih bagus lagi. Iya. Ya. Terima kasih Ustaz ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Kecuali kalau memang jandanya miskin, dia nggak punya apa-apa,
Kalau ibu sudah kerja, apalagi gajinya 2 juta sebulan, Masya Allah. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dari mana? Ustaz dari Abu Syahra di Pondok Kelapa. Iya, gimana? Anak mau nanya gini. Istri anak kan sedang menyusui nih. Nah, tapi dia tetap berpuasa karena pas dicoba anak-anak kuat. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Nah, tapi kemudian pas datang haid ini, apakah perlu diganti qada atau fidyah? Qada, Pak? Qada aja ya? Iya, qada. Ustaz ya? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pesan singkat. Bagaimana hukumnya memagar dan menyemen kuburan? Menyemen kuburan itu sudah ada hadis yang sahih yang menunjukkan larangannya. Nah, Rasulullah SAW an yujassasal qabru. Rasulullah SAW melarang untuk supaya diplester atau kuburan. Maka tidak boleh kuburan itu disemen, haram hukumnya. Ya. Makanya kuburan di zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in begitu saja. Hanya sebatas diberikan tanda batu besar ya di arah kepalanya itu. Adapun memagarnya, kalau memang untuk membedakan antara tanah kuburan dengan tanah yang lainnya, yang lil maslahah, tidak mengapa. Tapi kalau yang dimaksud memagarnya di sini artinya untuk membangun di atasnya bangunan, ya di atas kuburan itu bangunan, maka ini tidak boleh. Ya. Saya kembali dari pesan singkat dari Dwi di Villa Nusa Indah. Ustaz, apakah ada batasan waktu bagi panitia zakat fitrah untuk membagikan zakat fitrah kepada mustahik? Bolehkah dibagikan setelah sholat Id? Tidak boleh. Karena sholat Id itu sebenarnya dalam riwayat Ibnu Umar juga ya dibagikan Ibnu Abbas. Dalam riwayat Ibnu Abbas itu dibagikan sebelum sholat Id. Tertutup subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.